Halo Pak Ari, perkenalkan nama saya Fanny Nolan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang community development. Nah, jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang work ethics. Apa sih work ethics itu? Work ethics adalah value-value yang kita harus miliki dan terapkan di dunia pekerjaan kita nanti. Jadi ada nggak sih wawasan atau pengetahuan baru yang diperoleh? Nah, jadi pas saya wawancara narasumber saya bertanya, bagaimana sih Bapak meningkatkan kerjasama para pegawai? Narasumber saya tuh menjawab, kita tuh harus bisa menciptakan suasana dan lingkungan yang baik dan menjaga hubungan baik dengan karyawan. Kalau bisa menganggap mereka tuh sebagai teman. Namun saya kira kalau misalnya kita menganggap mereka sebagai teman tuh kita kayak bisa have fun bareng, bisa main-main bareng, bisa bercanda bareng. Nah, terus narasumber saya itu juga menambahkan kalau misalnya harus tetap ada boundaries, harus tetap ada batasan-batasan dalam interaksi kita dengan para pegawai, supaya para pegawainya itu kayak nggak keterusan atau kelewatan gitulah bercandaannya. Terus yang kedua, apa sih reaksi yang muncul saat berwawancara dengan narasumber? Nah, jujur saya tuh kagum dengan narasumber saya, karena kerja keras dia. Dia tuh dulu bukan berasal dari keluarga yang kaya, dia tuh berasal dari keluarga yang masih sangat berkekurangan lah. Dia tuh harus bekerja sebagai kuli bangunan, sebagai tukang kebun, sebagai kenek angkot, setelah pulang sekolah, biar bisa membiayai pendidikan dia dan juga adik-adiknya. Nah, kerja keras dianya itulah yang bisa bikin dia tuh sesukses sekarang. Itulah kenapa saya kagum banget sama beliau. Nah, niat atau motivasi apa aja sih yang muncul buat diaplikasiin dalam hidup yang akan datang? Nah, jadi saya tuh mau yang pertama, semua values yang ada di work ethics itu bisa saya terapkan untuk masa depan nanti. Nah, oleh karena itu saya mulai belajar sekarang sedikit demi sedikit. Terus yang kedua itu adalah kerja keras. Setiap pekerjaan, kalau misalnya kita kerja keras untuk pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut tuh bisa diselesaikan dengan mudah. Dan juga apapun yang mau kita capai, kalau misalnya kita kerja keras untuk hal tersebut, itu kita bisa capai. Nah, ketiga, kita terus berani belajar gimana caranya jadi seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin tuh gak dikasih begitu aja. Kita tuh harus berjuang, belajar gimana caranya menjadi pemimpin yang benar. Materi selanjutnya adalah SDG number 6, yaitu Clean Water and Sanitation. Apa sih wawasan atau pengetahuan baru yang saya peroleh? Nah, pertama, saya kira awalnya tuh Karang Taruna tuh cuman kayak organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang kemasyarakatan nih, kayak lomba-lomba doang lah, kayak ngadain lomba, ngadain acara-acara di komplek atau di kelurahan kayak gitu. Tapi ternyata saat saya wawancara, saya baru tahu kalau misalnya Karang Taruna tuh mereka juga membantu masyarakat yang masih berkekurangan, yang masih membutuhkan. Nah, kedua, ternyata akses air bersih di Indonesia tuh baru mencapai 72,55%. Awalnya saya kira 72,55% itu kayak angka yang besar, tapi ternyata target SDG-nya itu adalah 100%. Jadi akses air bersih itu masih harus ditingkatkan. Apa sih reaksi yang muncul saat berwawancara dengan narasumber? Jujur, saya tuh sedikit malu dengan diri saya sendiri, karena saya sebagai seorang pemuda tuh masih belum bisa berkontribusi dengan masyarakat. Sedangkan udah banyak pemuda-pemuda di luar sana yang udah bisa melakukan banyak hal dan membantu masyarakat. Yang kedua, saya kagum dengan para pemuda yang ada di Karang Taruna tersebut, karena mereka mau mengorbankan waktu mereka untuk melakukan kegiatan sosial ini. Nah, niat atau motivasi apa yang muncul untuk diaplikasiin dalam hidup kita yang akan datang? Yang pertama, saya tuh mau lebih aktif sebagai seorang pemuda, biar saya itu bisa membantu masyarakat yang masih membutuhkan. Kedua, saya tuh bakal lebih menghemat penggunaan air. Karena tadi kan udah dibilang, kalau misalnya akses air bersih di Indonesia tuh sebenarnya masih kurang. Jadi, saya mau lebih menghemat aja dalam penggunaan air. Yang ketiga, nah selain di mata kuliah ini, ada nggak sih di kegiatan di masa depan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang kira-kira tertarik untuk dilakukan? Kebetulan
di gereja saya, Gereja Santo Lukas, itu sebelum pandemi mengadakan pengobatan kepada lansia tuh secara gratis di lingkungan sana. Jadi mungkin setelah pandemi ini berakhir dan kegiatan itu dilaksanakan, saya ingin mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, makna hidup atau hal bernilai apa yang saya peroleh setelah mendalami kedua topik di atas, work ethics dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, kalau misalnya kita mau mencapai suatu hal, yang pertama atau yang paling utama yang harus kita lakukan tuh adalah fokus dan bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Yang kedua, kita tuh harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena masih banyak orang-orang di luar sana tuh yang masih belum bisa seberuntung kita, dan juga kita tuh harus bisa membantu mereka supaya mereka tuh juga bisa mencapai mimpi-mimpi mereka. Sekian dan terima kasih.